Salam, Sobat Kairos. Renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, siapakah orang Kristen itu? Orang Kristen adalah manusia yang setiap hari memikul salib Kristus kemanapun dia pergi. Pergi belanja, dia memikul salib. Pergi ke kantor, dia memikul salib. Berjualan di kaki lima atau toko pun, dia memikul salib. Sebab Yesus berfirman, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Matius pasal 16 ayat 24. Salib itu tidak ringan, sebab itu harus dipikul. Salib itu tidak boleh dijinjing, sebab tidak ada gagangnya. Salib itu adalah sungsang, ribet memikulnya. Orang Kristen adalah orang yang telah diselamatkan melalui salib Kristus. Tangan Yesus telah menjadi kudung agar kita mempunyai tangan untuk menolong. Lambung Yesus telah ditombak agar melalui luka-lukanya kita saling mengasihi, bukan malah saling menyakiti. Di mana si Kristen berada, dia harus berbeda dengan dunia ini. Dia menjadi role model dengan lebih dahulu meniru dan meneladani Yesus. Dengan cara hidup demikian, si Kristen siap dibenci, siap dimusuhi, sebab dunia ini tidak menyukai hidup yang seperti itu. Keinginan dunia ini adalah kita tunduk kepada keinginannya. Setiap saat si Kristen akan berteriak karena ketidakadilan dan penindasan. Dengan demikian dia akan dimusuhi. Kompromi dan pembiaran terhadap kejahatan tidak ada dalam kamus si Kristen. Karena itulah hidupnya terus-menerus diserahkan kepada maut karena imannya. Jika orang Kristen masih merasa aman-aman selama ini, kemungkinan karena dia atau kita masih memilih hidup kompromi. Kita masih memilih hidup diam dalam ketidakadilan. Si Kristen belum berkata-kata akan kelaliman dan kesewenang-wenangan. Kristen itu bukan kata benda. Kristen adalah perilaku dan praktik hidup meniru Kristus. Kristen adalah nama yang sangat baik dan suci. Maka nama yang baik itu memiliki tanggung jawab yang agung pula. Wajah Yesus yang suci akan dilihat melalui praktik hidup orang-orang Kristen. Jika si Kristen berperilaku Kristiani, nama Yesus akan dimuliakan. Jika tidak, nama Yesus akan dicibir. Saudaraku, Yesus pernah berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Pertanyaan, sudahkah hidup Yesus itu nyata dalam kehidupan kita selama ini? Dalam sejarah pekabaran Injil, saya pernah membaca sekeping kisah. Saudaraku, pernah ada sekelompok murid katekisasi dewasa di satu tempat gagal dibaptis oleh seorang pendeta meskipun sudah ada komitmen di hari Jumat sebelumnya. Namun di hari Minggu yang ditunggu-tunggu, tidak ada seorang pun dari murid katekisasi itu yang mau datang untuk dibaptis.
Akhirnya hari Senin pendeta datang mengunjungi dan bertanya, mengapa mereka tidak mau datang untuk dibaptis hari Minggu kemarin? Mereka dengan kompak menjawab, Pak Pendeta, jika umat Kristen yang sudah dibaptis dan ada di gereja itu sama jahatnya dengan kami yang masih di luar gereja ini, untuk apa kami dibaptis? Karena ketika kami sedang belajar katekisasi Jumat kemarin itu, mereka membongkar rumah kami, mencuri barang-barang kami, dan mengambil hasil tanam-tanaman kami di kebun. Saudaraku, hidup Yesus tidak menjadi nyata di dalam tubuh mereka. Sebaliknya mereka telah melapukan arang hitam di wajah Yesus kita itu. Mereka bukan pembawa orang lain kepada Kristus, melainkan pengusir dan penghambat para orang lain untuk datang kepada Kristus. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah nyatakah hidup Yesus di dalam tubuh kita yang fana ini? Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saudara. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!